Ya, beberapa jam lagi kita menghadapi akhir tahun dari 2024. Teman-teman, bagaimana kabar malam ini? Silakan saling sapa teman-teman yang sudah hadir malam ini. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, selamat datang. Ada Nur Alam Muhadi di sini. Ya, eh, malam ini kita. Ya, selamat malam Pak Nur. Ya, selamat malam buat teman-teman semuanya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Selamat malam, Prof. Ya, malam. Selamat malam juga. Luar biasa semuanya ya. Ini pada semangat. Kita Luar sedikit biasa. aja. Ya, Luar biasa, agar Paloma Zoom meeting malam tahun baru, Prof. ya, tapi tidak lama-lama. Mungkin cuma 1 jam atau 1,5 jam saja. Karena teman-teman juga ada acara malam ini. Ya, nah, untuk menyambut di daerah lain sudah ini ya. Jam 21, 22. Ya kan? Daerah timur sudah jam 22 sekarang. Jadi kita saling sapa sebelum kita masuk acara kita. Silakan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ya, luar biasa bahwa kita terus ya, untuk maju. Bagaimana motivasi kekuatan dari Paloma memberikan peluang buat kita semua. Kita tepuk tangan untuk Paloma Asia Pacific Limited ya bertumbuh terus hingga kita mempunyai banyak kesempatan ya teman-teman ya. Jadi malam ini kita masih bercengkrama dengan Paloma. Inilah dia membuktikan bahwa Paloma ini benar-benar serius mengembangkan proyek teknologi trading arbitrasenya, teman-teman. Jadi kita mengingat kembali bahwa perjalanan kita ya memang ada kesulitan, ya kan? Ada halangan, ada rintangan, semuanya adalah kita harus lewati, teman-teman. Ya, senang sekali bisa berjumpa. Tapi sebelum acara, saya selalu ucapkan kepada teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Shalom, salam damai, salam sejahtera buat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Ya, nama budaya dari Sabang sampai Merauke, hari ini adalah hari bahagia. Ya, kita menyambut tutup amin. tahun 2024 ya menuju ke 2025. Besok pagi sudah 2025 dengan kekuatan dari Paloma Asia Pacific Limited memberikan peluang kepada kita dengan teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya. Ya, visi misi kita berkembang sehingga banyak hal yang bagus dan baik yang kita terima di tahun depan. Ya, kita Mudah-mudahan di 2025 banyak promo, Bro. yes, itu sudah ada. Tinggal ditunggu ya kabar baiknya ya. Mungkin ada informasi tanggal 2, tanggal 3. Ada informasi dari tim sehingga teman-teman bisa mendapatkan promosi. Ingat ya teman-teman, banyak sekali apalagi di Februari ya. Februari lagi kita buka lagi karena beberapa teman juga ada yang merayakan Imlek ya, tahun baru Cina ya. Jadi semua dari kita menyambut sebuah kegembiraan. Setelah itu ada puasa lagi, setelah itu ada Lebaran lagi. Luar biasa ini tahun depan ini. Ya, dekat-dekat semua. Jadi sebelum PDF ini cuma 20 menit saja. Habis itu kita tanya jawab, ya tidak lama. Karena teman-teman juga pada kesibukan malam ini. Ya, eh, kita saling sapa aja, saling memberikan dukungan. Ya, jadi kita fokus pada visi misi kita untuk menjadi pelopor dalam industri cryptocurrency arbitrage. Teman. Jadi mari kita buka acara kita. Saya akan silentkan ya teman-teman. Sekitar 20 menit kita kerjasama. Dan terima kasih. Saya mulai ya. Silentkan mic-nya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih teman-teman. Mari kita nikmati ya acara kita. Baik. Nah, di sini kenapa Paloma ini selalu memakai moto adalah penghasilan teman-teman adalah strategi kami. Inilah kekuatan kami teman-teman. Sehingga Paloma Asia Pacific Limited bisa memberikan sebuah kepuasan ya kepada anggota dan member. Nah, ya, berikutnya kita akan membuka peluang tanya jawab ide dan saran. Jadi saling dukung, saling memberikan ilmu motivasi malam ini. Besok sudah 2025.
rencana kita, goal setting kita, ya, sudah kita siapkan sehingga apa yang bisa menjadi impian kita, cita-cita kita terwujud dan tercapai. Kita masuk ke dalam acaranya kita. Ini hanya beberapa PDF yang memang kita ulang, ya. Dampak mata uang di dunia nyata, ya. Seperti apa sih dampak uang digital di dunia nyata ini? Bagaimana pengaruhnya sekarang ini? Kita sudah jarang, ya, semenjak COVID-19 kita sudah jarang pegang uang kertas sebenarnya. Sampai tol pun, di tol pun itu tidak ada lagi penjaga. Itu sudah menandakan bahwa ada perubahan, perpindahan dari kebiasaan yang lama menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Sama dengan perdagangan juga sebenarnya. Mungkin dulu kita buka kios, buka ruko, atau sewa kios di mall, ya, bisa sampai ratusan juta punya per tahun gitu loh. Nah, beberapa tempat sekarang, semua, ya, masyarakat sekarang itu berbondong-bondong sudah masuk ke dalam dunia digital, perdagangan, eh, dagang produk online, ya, mempromosikan produk online. Jadi tidak mengherankan atau mengejutkan beberapa mall di Indonesia atau di Jakarta khususnya atau di Surabaya itu ditinggalkan, teman-teman. Bayangkan pengaruhnya, ya, dunia uang digital ini, perdagangan-perdagangan yang biasa punya orang sudah tidak tertarik karena membutuhkan biaya besar, ya. Terus banyak sekali resikonya. Jadi ini dengan sederhana saja bagaimana kita mengembangkan proyek dari asetnya kita. Jadi apa itu mata uang digital? Jadi mata uang digital itu adalah berbasis teknologi tanpa perantara bank, transaksinya cepat. Ya, mata uang tradisional berbentuk fisik diatur oleh bank sentral, proses lebih lambat. Teman-teman kalau mungkin yang pernah kerja di luar negeri, ya, menjadi TKI atau TKW, ya, atau yang lainnya juga, waktu mau kirim uang pada saat itu memang agak sulit, bisa 5 hari, ya. Kadang-kadang dulu masih zaman-zaman dulu pakai telegram, kalau kita mau kirim uang itu bisa sampai sebulan kali baru nyampe, ya. Jadi inilah kecepatannya ketika teman-teman masih ingat, ya, kalau kita waktu dulu masih pakai handphone yang jadul besar gitu. Sekarang itu semakin tipis, teman-teman, handphone ini, ya. Dan itu pun bisa terjangkau sekarang. Kalau dulu tidak, teman-teman. Satu handphone itu bisa sampai puluhan juta, ya. Dan saya pernah mengalaminya. Jadi proses perpindahan itu sangat-sangat cepat. Jadi mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya. Jadi teknologi blockchain ini sering menjadi dasar dari mata uang digital, menjamin keamanan dan transparansi. Jadi masyarakat pinginnya aman sekarang ini. Bayangkan coba, kita dagang-dagang, ya, misalnya kios gitu, ya, dagang-dagang gitu. Mungkin ada terjadi musibah, kebakaran, atau kecurian. Tapi kalau di dunia uang digital ada namanya blockchain, ya. Terus yang menjadi acuannya adalah cryptocurrency, yaitu BTC. Pada saat itu hanya dikeluarkan untuk para gamer sebagai koin, ya, penukaran koin saja. Tapi sekarang setelah para pengusaha melihat ini sebagai satu peluang, sehingga dibuatlah sebuah transaksi dan sampai hari ini, dulu Bitcoin itu hanya 5 rupiah, ya. Hari ini menjadi 1,4, ya, 1,4 sampai 1,5 miliar satu Bitcoin. Jadi pertumbuhannya sangat cepat karena dia terbatas hanya 21 juta, teman-teman. Ya, hanya 21 juta Bitcoin itu. Jadi semakin dia sedikit, semakin dia mahal. Jadi pertumbuhan mata uang, ya, digital sampai pertumbuhan yang tidak terbatas sebenarnya, ya. Dari 2009 ketika 2008 maksudnya. 2008 kenapa ini bisa muncul? Karena pada saat itu sudah krisis ekonomi, ya, teman-teman, sangat parah sekali pada saat itu. Banyak bank tutup, pengusaha tutup, pabrik tutup, ya kan? Terganggunya segala kegiatan bisnis. 2009 muncul yang namanya Bitcoin, hanya seharga 5 rupiah. Dan pada saat itu hanya menjadi sebuah koleksi saja, pada saat itu belum ada perdagangan. 2015 baru Ethereum muncul. Orang menciptakan alat untuk perdagangannya. Bagaimana Bitcoin itu bisa diperdagangkan dan bisa mendapatkan profit yang bagus. Maka dibuatlah pada saat itu. Dan 2020 perusahaan besar mulai berinvestasi di Bitcoin. 2023
mulai ke kerucut puncaknya karena semua sudah melirik. Pada 2015 semua masih menganggap bahwa ini mainan, ya kan? Ini resikonya tinggi, Bitcoin resikonya tinggi. Tapi ternyata semenjak 2009, 2017 ya mulainya, 2015, 2016 banyak yang membeli. Akhirnya di tahun 2024 ini banyak yang menjadi jutawan. Ya termasuk salah satu ada teman saya juga, eh, mula-mula dia beli dari total uangnya dia hasil jual rumah juga itu sekitar 3 miliar pada saat itu 2017 kalau tidak salah, yang menjelang ke 2018. Nah, bayangkan tidak hanya beli 3 miliar, dengan modal 3 miliar dia sekarang sudah menjadi jutawan, dan lebih kurang mereka pegang asetnya itu ada 28 miliar. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi semua adalah sebuah proses yang sangat mengejutkan di dunia BTC gitu. Revolusi dalam transaksi keuangan misalnya. Ya, kecepatannya tinggi, biaya rendah, tanpa batas, ya 24 jam cara dia bekerja, 7 hari ya, 24 jam 7 hari operasionalnya. Jadi dia adalah komputerisasi itu tidak pernah dia stop. Apalagi untuk ekosistemnya ada di mining ini, dia juga tidak pernah stop. Jadi itulah ekosistemnya itu untuk memverifikasi bagaimana agar Bitcoin itu bisa berjalan dengan baik. Ini salah satunya. Jadi Bitcoin itu harus di keluar masuk itu harus ada. Jadi transaksi itu ada. Kalau misalnya tidak ada transaksi, maka Bitcoin itu tidak ada harganya. Ya, untuk sampai hari ini. Jadi luar biasa. Jadi punya kesempatan kita juga berterima kasih kepada Paloma Asia Pacific Limited yang memberikan sebuah cara gitu untuk kita bisa bekerja sama dengan teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya. Nah, inilah sebuah kemampuan atau peluang yang kita harus ya melihat di dalamnya, dan kita harus mengambil kesempatan itu. Dan sekarang berebut semua gitu loh. Baru tahu bahwa wah setelah orang banyak jadi jutawan baru kita ngerti Pak, Bitcoin sudah menjadi mahal dan kita tidak bisa masuk secepat itu. Jadi kita harus mencari perusahaan-perusahaan seperti Paloma Asia Pacific Limited ini membantu kita mengenal ya dunia cryptocurrency, dunia uang digital itu seperti apa. Dengan modal yang sangat kecil dan kita bisa belajar, teman-teman. Ya. Jadi ini merupakan sebuah rangkuman yang kita dari pembicaraan selama 4 bulan ini gitu loh. Jadi kasus penggunaan nyata adalah pembayaran retail, remitensi, dan eh, CBDC ini adalah bank sentral sudah mengeluarkan karena lihat ada peluang mengeluarkan, tapi mereka tetap memakai yang namanya blockchain ya untuk pengembangan untuk segala usaha untuk pencatatan transaksi maksudnya. Nah, sini jadi mungkin tahun depan ya bank sentral sudah mulai melancarkan namanya CBDC-nya sendiri gitu loh. Koin mereka ya, koin-koin dari bank-bank sentral gitu. Nah, mendorong inklusi keuangan ini adalah semua masyarakat boleh ikut serta di dalam perdagangan ini. Kalau dulu kan terbatas, eksklusif dulu. Eksklusif itu orang-orang tertentu aja punya modal saja yang bisa bekerja, teman-teman. Bayangkan tidak. Jadi kita kalau nggak punya modal ya nggak bisa mengembangkan. Tapi sekarang bisa. Maka Paloma Asia Pacific Limited ya dengan teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya memberikan kita peluang. Jadi apapun yang menjadi pikiran penolakan dari teman-teman, ada beberapa anggota baru atau baru mengenal, dibuka sehingga peluang itu bisa kita ambil dan kita mendapat apa keuntungan dari perdagangan ini. Jadi dengan modal yang sangat kecil kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Dan banyak sekali teman-teman sudah merasakan ini melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency. Sehingga ketika teman-teman ya membeli ya jadi membeli paketnya sendiri sudah bisa menikmati hasilnya. Jadi mata uang digital sebagai alat investasi, teman-teman, potensi, risiko dan strategi ini sudah ada di market sekarang. Misalnya strategi investasi jangka panjang, diversifikasi mata uang digital, riset mendalam ya. Setelah itu ada potensinya pertumbuhan nilai cepat, diversifikasi folio ya. Likuiditas tinggi teman-teman, resikonya volatilitas ekstrim. Ini menjadi kesempatan buat kita untuk mengambil ya
perbedaan harga di waktu yang sama di dua bursa yang berbeda. Bayangkan tidak volatilitas perubahan. Volatilitas maksudnya perubahan harga yang sangat cepat ya per milidetik atau per menit ini merupakan kesempatan buat kita untuk mendapatkan keuntungan, teman-teman. Jadi inilah perkembangan dari trading arbitrase cryptocurrency. Namanya saja trading, tapi kita bukan trading yang seperti di falas ya, teman-teman. Kita sudah ada harganya di market. Jadi sudah tersedia gitu loh. Kita tinggal mengambil dengan softwarenya kita. Jadi ingat teman-teman bahwa tantangan regulasi global ini masih menjadi sebuah problem atau sebuah PR buat kita. Ya, identifikasi masalah, konsultasi publik, ya. Jadi drafting regulasi, implementasinya seperti apa dan regulasi ini belum sempurna, teman-teman. Sedang dikerjakan proyek ini. Sehingga cryptocurrency ya bisa menjadi sebuah alat jual beli. Ya, sekarang cuma sebagai alat perdagangan saja. Simpan, convert ke simpan, masukkan ke USDT, USDT masuk convert ke rupiah. Jadi ini yang berlaku saat ini. Kalau dulu waktu kita mau nukar, ya kita harus mencari seseorang dulu untuk tukar. Ya kita terima kasih bahwa Ethereum telah menciptakan sebuah alat juga untuk meminjamkan atau ya meminjam gitu loh, dipinjam atau meminjamkan Bitcoin untuk sebuah perdagangan. Jadi di situ juga ada alat untuk transaksinya kita namanya DeFi. Ya, itu salah satu pembelajaran dari kita juga. Jadi volatilitas saat sekarang ini adalah pedang bermata dua sebenarnya. Jadi kenaikannya sangat signifikan sampai hari ini ya. 2024 ini sudah mencapai 90.000 US dollar. Jadi waktu masih 2001 ya 29.000, hanya sekian persen, 21 di bulan April 64.000 ya dolar, ya kan. Kan ada kenaikannya, di plusnya adalah 120% dan sekarang ini benar-benar naik sudah mencapai 90 dolar, teman-teman. Jadi keamanan privasinya, enkripsi dengan sistemnya, kriptografi, ya, anonimitas, kunci private dan ancaman cyber. Jadi di DeFi itu ada namanya decentral ya, uh, decentral finance-nya ini ada kelemahannya di Five itu. Kenapa? Karena financial desentralisasi ini punya kelemahan, sedang memang diperbaiki. Bagaimana kalau kita misalnya keamanan ini tidak terjaga, maka ini sangat berbahaya risiko ya. Dan memang kita lihat informasi-informasi yang ada, ya pertumbuhan dengan perubahan dan pengembangan dari proyek-proyek ini sehingga eh, para investor ini merasa aman mengelola dana di dunia cryptocurrency. Nah, ini hambatan dalam adopsi luas ini kompleksitas teknologi, ya, infrastruktur terbatas, resistensi intuisi, ya, ketidakpastian hukum. Ini memang regulasi di negara kita ini sedang digodok, dulu dilarang. Contoh Singapura, contoh di Cina dulu juga dilarang, tapi sekarang menjadi sebuah alat untuk transaksi atau perdagangan karena memang sudah ada hasil di sana, gitu. Sudah bisa ambil hasil di sana dan juga ada profit di sana melalui trading biasa, trading kripto, ya, melalui trading arbitrase cryptocurrency juga. Jadi bukan kita saja ya membuka peluang dan menciptakan software ini karena memang dia membutuhkan sebuah komputerisasi yang gigabyte-nya tinggi, ya kelengkapan pokoknya harus seperti itu karena kita bersaing di seluruh dunia dengan orang-orang yang sudah mempunyai alat seperti ini. Jadi perusahaan-perusahaan besar ini menggelontorkan dana yang cukup besar ya, kabarnya sekitar 1,7 T untuk menemukan bagaimana sih caranya ya untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan melalui trading arbitrase cryptocurrency ini. Karena cryptocurrency ini bisa mengembalikan cash flow dengan cepat kan dari volatilitasnya ya. Begitu teman-teman. Dan studi kasus El Salvador, sebuah kota di daerah Amerika Selatan ya, Amerika, dan El Salvador ini adalah sebuah negara kecil juga. Presidennya memang agak strike ya pada saat itu, Bukele. Jadi dia memakai dananya, dana negara ya, APBN-nya untuk membeli Bitcoin pada saat itu
rakyat marah ya, negara Amerika juga tuduh dia macam-macam. Tapi saat sekarang coba lihat dengan perkembangan Bitcoin, ya mungkin pada saat dia beli itu harga di 300 juta kalau tidak salah dia. Ya, nah sekarang 1,4 miliar. Jadi ada pertambahan dan bunga yang dia dapat, ya keuntungan yang dia dapat. Sungguh luar biasa dia staking pada saat itu ya. Jadi manfaatnya, tantangan dan pelajarannya juga pentingnya edukasi publik seperti yang sekarang kita lakukan ya melalui perusahaan Paloma Asia Pacific Limited, bagaimana mengerti tentang teknologi ya trading arbitrase cryptocurrency-nya, tentang cryptocurrency-nya sendiri ya, bagaimana bisa kita memahami apa dunia uang digital ini. Dan masih banyak ya teman-teman kita belum memahami itu, dan kita belajar dari Zoom ini itu loh teman-teman. Jadi dengan tekanan dari lembaga keuangan internasional juga yang membuat kita semua mempunyai sebuah tantangan besar bagaimana menyempurnakan agar segala transaksi ini bisa terjaga atau tercatat dengan baik. Sehingga tidak disalahgunakan, ini maksudnya teman-teman. Jadi masa depan mata uang digital ya di 2025 besok pagi ya ya adopsi CBDC oleh beberapa negara besar sudah dimulai ya teman-teman. Jadi kita juga ada integrasi 2030 ya. Pelayanan global sudah dibuka. 2035 setiap negara sudah ada aturannya. Ya, 2040 mayoritas transaksi semua HP itu sudah ada Bitcoin, teman-teman. Jadi kesimpulan di sini adalah mata uang digital ya, mengubah cara kita berpikir, mengubah landscape-nya kita cara berdagang, mengubah cara kita menyimpan uangnya kita. Jadi inklusi keuangan. Jadi setiap orang ini ya, kita membuka peluang ya, layanan keuangan bagi semua orang tidak terbatas. Tantangan regulasi, gitu. Masa depan yang cerah itu sudah jelas sekali. Jadi begitu teman-teman. Dalam banyak hal ya, dalam banyak hal. Jadi kita saling belajar ya, bagaimana sih pembelajaran-pembelajaran itu membuat kita punya pengalaman yang baik, punya ilmu yang baik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membuat sebuah peluang bukan hanya untuk keuntungan sendiri, tapi untuk keuntungan orang banyak. Jadi misi membangun komunitas yang solid, memperdayakan setiap anggota untuk mencapai kemandirian finansial. Jadi tidak sekedar bahwa Paloma Asia Pacific Limited melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya ya hanya bisnis saja, bukan, tapi membuat kita menjadi entrepreneur atau pengusaha-pengusaha di bidang uang digital. Tapi bagaimana cara pandang kita di uang fiat atau uang kertas itu sangat penting dulu. Sekarang kan semua pegang uang kertas. Bagaimana uang kertas itu bisa beranak pinak atau dilipat gandakan melalui usaha apa, bisnis apa yang paling cocok. Sekarang ini digital sudah di depan mata. Jadi teman-teman, mari kita tonton ya kenapa video ini selalu diulang. Karena itulah cara pandang kita agar kita tidak skeptis, agar kita tidak ada kontra ya, menjadi hater. Jadi kita benar-benar belajar uang digital itu bisa menghasilkan, teman-teman. Selamat menonton. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti ayah kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis.
Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Itu ya teman-teman, sekilas tentang bagaimana mengembangkan asetnya kita. Dari uang kertas menjadi USDT. Jadi teman-teman, di Paloma kita memulai dengan $10, membuat kita bisa mendapatkan ilmu dan edukasi, tapi $10 ini bukan untuk membayar edukasi, bukan ya teman-teman. Edukasi ini free. Tapi teman-teman membuka ya, akun di dalam perdagangan yang dilakukan melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency. Jadi setelah ini kita akan ada tanya jawab, ide dan saran ya, brother. Semuanya kita mulai dari $10. Ingat teman-teman, $10 saja sehingga kita bisa belajar dunia uang digital melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency ya. Jadi kita terima kasih kepada Paloma Asia Pacific Limited yang begitu dahsyat ya, memikirkan ya cara agar masyarakat bisa mengenal lebih banyak ya situasi kripto ini seperti apa gitu. Jadi kita coba melihat di sini ya, mengingatkan kita kembali bahwa dengan cara yang paling sederhana, modal yang paling kecil bisa membuat kita mendapatkan keuntungan yang lebih-lebih, bisa 100, 200, 300 sampai ke $1.000 US dollar ya. Sehingga bagaimana tata caranya? Teman-teman nonton sekali lagi ya untuk mengingatkan kita, jadi kita punya harapan, punya kekuatan, punya keberanian untuk ikut serta di dalam perdagangan melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency. Ya, silakan menonton. Setiap orang memiliki impian, membeli rumah, berkeliling dunia, meraih masa depan yang stabil. Namun, semua orang tahu bahwa mencapai impian ini memerlukan lebih dari sekadar harapan. Dibutuhkan keputusan cerdas. Ya, sebentar ada gangguan juga nih teman-teman nih. Ya. Setiap orang memiliki impian, membeli rumah, berkeliling dunia, meraih masa depan yang stabil. Namun, semua orang tahu bahwa mencapai impian ini memerlukan lebih dari sekadar harapan. Dibutuhkan keputusan cerdas dan strategis. Inilah mengapa strategi arbitrase terbaru Paloma hadir. Mulai 11 November 2024. Dengan pendekatan yang lebih kuat dan lebih cerdas, paket investasi Paloma dirancang untuk memberikan Anda pengembalian yang lebih tinggi, serta cara yang lebih aman dan stabil untuk mengembangkan kekayaan Anda. Bagi investor yang menginginkan fleksibilitas, paket ekspres 7 hari kini menawarkan pengembalian harian sebesar 0,3% hingga 0,4% atau stabil di 12% per bulan. Dan jika Anda siap berkomitmen selama 180 hari dengan paket premium, Anda bisa menikmati pengembalian harian sebesar 1,2% hingga 2,2% hingga 66% per bulan. Itulah pertumbuhan yang bisa mengubah impian menjadi kenyataan. Bagi investor yang ingin memulai dengan modal kecil, kami juga menawarkan paket dasar dengan jumlah investasi minimum antara 10U hingga 29U. Paket ekspres 7 hari memberikan pengembalian harian sebesar 0,15% hingga 0,20%, yang menghasilkan pengembalian bulanan sebesar 6%, sementara paket premium 180 hari menawarkan pengembalian harian antara 0,60% hingga 1,10%, dengan total pengembalian bulanan hingga 33%. Dengan langkah kecil tersebut, Anda telah membuka pintu menuju pengembalian yang lebih tinggi dan masa depan yang lebih cerah.
Jika Anda sudah berinvestasi di atas 30U, selamat, Anda akan otomatis ditingkatkan. Bagi yang berada sedikit di bawah jumlah ini, Anda dapat terus melanjutkan dengan rencana ini dan menikmati pengembalian yang disesuaikan. Di Paloma, kami percaya lebih dari sekadar angka. Kami percaya untuk membantu Anda membangun hidup yang bisa Anda banggakan. Hidup di mana investasi Anda tidak hanya diam, tetapi bekerja untuk Anda setiap hari. Jadi, ambil langkah itu. Tingkatkan investasi Anda, bangun masa depan Anda. Bersama Paloma, perjalanan Anda menuju kebebasan finansial baru saja dimulai. Jadi kita mulai memahami ya teman-teman bahwa Paloma dengan cara yang sederhana. Jadi hukum ekonomi teman-teman. Jadi dengan modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi perhitungannya sudah ada, ya, tabelnya sudah ada. Jadi kita tinggal mengikuti bagaimana kita bisa berkembang melalui $10 kita sampai $29 atau yang di premium $30 ke atas. Jadi teman-teman ingat ketika dana kita sedang diputar atau dikembangkan, maka teman-teman setelah memilih atau masuk ke dalam paket, ketika mau ngambil sebelum kontraknya berakhir, maka di sini ada biaya pelanggaran. Ya, di 7 hari kena $10, advance 30 hari kena 20%, 20% maksudnya. Yang 7 hari 10%, yang 90 hari ini kena 30%, yang 180 hari premium kena 50%. Ini ada disiplin bisnis teman-teman. Jadi ingat, disiplin bisnis ini membuat kita lebih bisa teratur lagi. Ya, untuk sebuah bisnis, bagaimana kalau sedang berjalan tiba-tiba ada yang ngambil, maka ada gangguan di dalam sana ya, sehingga tidak ada yang bisa menggantikan nanti uang itu. Jadi teman-teman, Paloma Asia Pacific Limited, legalitas dan perlindungannya ini sudah ada. Ya, lisensi resmi, kepatuhan internasional, wawasan pasar, dan pertumbuhan berkelanjutan yang seperti hari ini kita lakukan terus-menerus. Jadi teman-teman, Paloma Asia Pacific Limited menganjurkan kepada kita semua, ya, memberikan semangat buat kita semua, ikutilah langkah-langkah tersebut untuk mencapai tujuan besar. Setiap kontribusi anggota tim sangat penting untuk keberhasilan bersama. Mari kita bergerak bersama untuk mencapai tujuan besar di Paloma Asia Pacific Limited. Dan kesimpulan adalah potensi keuntungan maksimal Paloma Asia Pacific Limited dengan sistem trading arbitrase kriptonya adalah pilihan cerdas untuk profit cepat, transparansi, dan aman. Operasional yang terjamin keamanan dan stabilitas memberikan kita ketenangan bagi setiap member. Jadi ingat ya teman-teman, ada bahasa disclaimer. Jadi apapun yang kita dengar perlu kebijaksanaan ya, karena semuanya kecil besar itu ada risikonya juga. Jadi marilah kita bertanya ya, bagaimana kita bisa mengembangkan Paloma sedemikian rupa. Jadi semua teman-teman, mari kita hadir untuk percaya bahwa strategi arbitrase cryptocurrency yang sudah terbukti, yang teman-teman sudah pada dapat ya dari bonus yang ada, ya dari reward yang ada, dari promosi yang ada. Jadi banyak sekali kabar baik yang akan terjadi besok di Januari dan Februari. Ya, pasti ada promo-promo yang dikeluarkan untuk memberikan teman, ya teman-teman semua tetap semangat maju ya di dalam kekuatan Paloma Asia Pacific Limited ini melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya. Jadi mari kita buka ya acara tanya jawab kita, ide dan saran. Silakan teman-teman. Ada Pak King Kong Super, Pak Eko. Silakan Pak Eko. Buka dulu. Silakan Pak Eko, open mic. Selamat datang, selamat malam. Tinggal berapa jam Selamat lagi? malam, Bro. Selamat malam kita Malam, semua. Silakan teman-teman. Pak Eko. Ini mau menyambut tahun baru, pada persiapan bakar-bakar ya. Iya, karena ya kita mungkin jam 9 lah, jam 9.15 karena banyak sekali teman-teman sudah mau buat acara kan. Ya, ya.
Silakan kita Iya, apa malam ini motivasi juga, ya kan? Ini yang diperlukan oleh tim-timnya kita saat sekarang ini. Besok sudah 2025. ya motivasi itu yang paling efektif harus dari diri kita sendiri ya. Karena orang lain sebagus apapun dari luar, kalau kitanya sendiri belum mau berubah, itu nggak ada gunanya gitu. Yang penting Hmm. kita kali kita ya mau seperti ini terus atau enggak. Nah, kalau mau berubah ya lihatlah ada nggak jalan untuk perubahan itu. Bisa nggak melihat eh, kesempatan itu di mana nih? Di Paloma ini kalau kalau mau digali lebih dalam lagi, ini kesempatan emas dengan risiko yang sekecil-kecilnya kita bisa dapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi eh, apa kita hindarilah mindset bahwa kita di sini untuk mengajak orang, tapi niatkan saja kita ingin berbagi berita baik tentang Paloma ini ke semua orang. Karena kalau ketika mereka tertarik dengan kabar baik yang kita sampaikan tentang Paloma, gak usah kita ajak pun mereka akan tertarik. Karena kalau kita mindsetnya masih ngajak, ngajak itu pasti sesuatu yang biasanya sulit ya. Yang terbersit masih bisa nggak dia tak ajak, mau nggak dia tak ajak. Tapi kalau niat kita berbagi, kita nggak ada beban. Justru orang yang kita bagikan info-info itu, mereka malah akan bisa menilai dengan secara objektif, akhirnya malah lebih sering tertarik. Jadi istilahnya kalau bahasa marketing itu laku tanpa menjual. Nah seperti itu ya. Karena apa? Kalau orang menjual Bagus. belum tentu dia. Tapi kita tidak jualan, Ya. kita hanya bercerita. Orang malah beli produk kita. Kenapa? Mereka bisa tahu. Mungkin kabar baik yang kita sampaikan ini bisa menjadi solusi buat mereka. Betul nggak? Nah, seperti itu. Dengan seperti itu, artinya mereka memutuskan untuk ikut Paloma karena untuk kebutuhan mereka, bukan untuk kepentingan kita. Karena cenderung kalau kita mengajak, biasanya yang diajak itu sudah berpikiran, kita hanya dimanfaatkan. Betul nggak? Hmm. Tapi kalau Ya. kita fokus kita berbagi, mereka tidak akan berpikiran, oh, dia hanya berbagi info. Terus caranya gimana? Seperti itu. Artinya mereka tertarik atas dasar keinginan sendiri. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga tahun baru yang mungkin tinggal berapa jam lagi ini akan kita apa Ya kan? alami ya. Mau Ya. kita apa kita jalan ini bisa membawa perubahan kehidupan kita dari tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin hanya sekedar resolusi-resolusi tapi tanpa hasil. Tapi kita Ya. sudah punya jalan yang pas nih, punya kendaraan yang tepat. Paloma ini bisa mewujudkan impian. Ya selalu slogan saya 2025 kita wajib kaya raya. Nah, seperti itu. Amin. Mau nggak Amin. seperti itu? Nah, ayo kita Amin. Luar gaspol. biasa Oke, ini. silakan. Itu Amin. aja, Bro. Mudah-mudahan. Oh, hadir. Ini hadir nih Pak Ahmad Laima. Silakan Pak Ahmad Hmm. Laima. Luar Iya, biasa saya ini. doa itu semuanya akan sukses di 2025 ini, Pak. Amin. Amin, Melalui Pak. Paloma, Asia Pasifik. Amin. Amin. Silakan ada lagi tadi Pak siapa ini? Kenapa hilang ini? Pak Mudin, Pak Mudin Ternate. Silakan. Kesan-kesan setelah ikut Paloma, silakan ide dan saran atau motivasi kita manfaatkan saling mendukung malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.